Oke, halo anak-anak, berjumpa lagi dengan Mr. Yohan. Nah, kali ini kita akan beranjak ke materi selanjutnya dalam pelajaran matematika, yaitu tentang hubungan antar satuan waktu. Nah, anak-anak, dulu di kelas kecil, ya di kelas 3, anak-anak sudah mempelajari tentang mengkonversi satuan panjang. Nah, di sini satuan panjang itu dia ada kilometer dilambangkan dengan km, hektometer hm, ya, dekameter dam, meter m, kemudian desimeter dm, sentimeter cm, dan milimeter mm. Nah, di sini jika kita ingin mengubah misalnya dari kilometer, kita akan ubah menjadi sentimeter, itu kita bisa menggunakan teknik konversi. Nah, di sini Mister sudah tulis ya, yang dimana jika dia beranjak dari bawah, ya misalkan dari dm ke meter, itu dia jika tiap naik satu tingkat berarti dibagi 10. Ya, jika dia naik 2 tingkat, misalnya dari dm ke dam, itu kan 2 tingkat berarti dibagi 100. Jika naik 3 tingkat dibagi 1000. Jika naik 4 tingkat dibagi 10.000. Seperti itu ya. Nah, apabila dia turun, misalnya kita ingin mengubah hm menjadi dm, itu dia tiap turun satu tangga, ya tiap turun satu tangga itu dia dikalikan 10. Misalkan kalau dia turun 1 berarti dikali 10. Kalau dia turun 2 berarti dikali 100. Turun 3 berarti dikali 1000. Nah, langsung saja pada contoh soal. Nah, di sini Mister punya soal. 1 km akan diubah menjadi meter. Kita lihat di sini di atas. Dari km ke meter. Dari km ke meter. Dia apakah turun atau naik? Oh, sudah jelas dia turun. Jika dia turun berarti tiap turun 1 dikalikan 10. Berarti kalau dia turun 1, 2, 3 dikalikan 1000, berarti kita bisa tulis. Kita tulis dulu satuan km-nya. Ini itu nilai km-nya, berarti 1 dikali 1000. Berarti 1 km sama dengan 1000 meter. Nah, seperti itu ya. Kemudian kalau dari cm, ya, ini ada soal 200 cm diubah ke meter. Kita lihat cm. Hapus dulu. Dari cm ke meter. Nah, kita lihat naik berapa? Naik 1, 2. Berarti kalau naik 2 dibagi 100 ya. Berarti ini 200 dibagi 100, atau anak-anak bisa tulis bentuknya 200 dibagi 100. Nah, sama-sama punya berapa nol? Kita coret 1 coret. Coret lagi 0 ada. Berarti dia 2. Berarti 200 cm itu sama dengan 2 meter. Nah, sekarang ada lagi soal 0,05 dam, kita ubah ke dm. 0,05 dam ya, ini ubah ke dm. Nah, dia apakah turun atau naik dari dam ke dm? Dia turun, ternyata turun 1, 2. Oh, berarti kalau dia turun 2 tingkat berarti dikali 100. Berarti kita kali 100 dulu. Nah, karena dia dalam bentuk pecahan desimal, ya kita ubah dulu ke pecahan biasa. Berarti 5/100 dikali 100. Nah, kita bisa sederhanakan ini, karena 100 ini juga bisa kita ubah jadi pecahan biasa, jadi 100/1. Saya coret, berarti 5 dm. Berarti 0,05 dam sama dengan 5 dm. Nah, Mister juga punya contoh soal lain lagi. Di sini Mister punya contoh soal, jika ada 5 dm, kita akan ubah ke misalnya hm, ya, itu kan dia naik
naik tangga berapa kali dari DM? Ya, dari DM ke HM naik 1, 2, 3. Berarti dia dibagi 1000 ya. Bisa kita tulis gini, 5/1000. Artinya per ini kita bisa bilang dia dibagi ya. 5 dibagi 1000. Berarti kalau 1000 itu kita balik ke materi bab 1. Berapa angka di belakang koma? Ada 3 angka, berarti kita tulis dulu ya. Kita tulis 5-nya 5. Nah, kalau 3 angka di belakang koma berarti komanya yang dari sini itu melompat ke kiri sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Berarti komanya ada di sini ya. Di sini kita tulis 0. Nah, apa yang kita tulis di sini? Nah, yang kosong-kosong ini kita bisa beri 0. Berarti 5/1000 itu sama dengan 0,005 HM. Oke, mengerti? Contoh lagi sekali. Ya, contoh lagi. Misalnya 10 mm diubah ke meter ya. Atau biar ini 12 deh, 12 mm diubah ke meter. Nah, dari milimeter ke meter itu naik berapa? Milimeter ke meter 1, 2, 3. Berarti dibagi 1000 juga. Berarti kita bisa tulis 12/1000. Nah, berapa ini? Sama kayak tadi, kita tulis dulu 12. Kemudian kalau 1000 ini berarti koma yang di sini beranjak ke kiri sebanyak 3 kali. Berarti 1 sini, maaf, saya ulang. 1, 2, 3. Nah, di sini ada koma, tulis 0. Nah, di sini kan kosong, kita kasih 0. Jadi 0,012 meter. Oke, gampang ya. Nah, sekarang Mister punya soal lagi. Di sini ada soal, pada suatu lomba lari, setiap peserta harus menyelesaikan 10 kali putaran mengelilingi lapangan yang berbentuk persegi panjang. Nah, lapangan itu berukuran 120 meter dan lebar 55 meter. Berapa kilometer jarak yang ditempuh oleh setiap peserta dalam lomba lari tersebut? Nah, kita harus tulis dulu diketahui. Nah, kita tulis diketahui. Diketahui kan dia harus larinya itu 10 kali ya. Terus panjangnya itu 120 meter. Kemudian lebarnya 55 meter. Nah, sekarang kita harus apa ini? Kita gambar dulu. Berarti dia akan berlari sebanyak 10 kali mengelilingi lapangan. Nah, lari dia berarti kita harus mencari luas apa kelilingnya, anak-anak? Mencari keliling ya, karena dia mengitari lapangan. Ini kita akan cari keliling. Nah, ini berarti kita harus mencari keliling apa? Keliling persegi panjang. Lanjut. Di sini kita harus cari dulu ya, jawab keliling ya. Mister andaikan ini persegi panjang. Keliling persegi panjang itu 2 dikali panjang tambah lebar sama dengan 2 dikali 120 ditambah 55 sama dengan 2 dikali 175 sama dengan ya 2 dikali 5 0 simpen 1, 2 dikali 7 14 tambah 1 15 simpen 1, 2 kali 1 2 tambah 1 3. Berarti 1 kali putaran itu dia menempuh jarak berapa? Dia menempuh jarak 350 meter ya. Jadi dia menempuh 350 meter. Nah, jika dia 10 kali putaran, kita harus kalikan dengan 10.
berarti 3.500. Nah, ini baru dalam meter. Sekarang kita ubah 3.500 ini menjadi kilometer. Berarti 3.500 meter sama dengan titik-titik km. Nah, kita lihat ke atas sekarang. Dari meter ke kilometer itu naik apa turun? Oh, ternyata naik. Naik 1, 2, 3. Berarti kalau naik 3 dibagi 1000. Jadi, ini bisa kita tulis 3.500 per 1000. Sama-sama punya 02, coret. Jadi, dia 35 per 10. Kalau per 10 kan satu angka di belakang koma, kita bisa tulis 3,5. Berarti jadi peserta harus berlari sepanjang, ya, peserta harus berlari sepanjang 3,5 km. Ya, ini sepanjang 3,5 km. Oke, di sini ya. Kemudian Mister punya soal lagi. Nah, di sini soalnya Ratna pergi ke pasar sejauh 1,5 km dari rumahnya. Kemudian pulang dari pasar, Ratna mampir ke toko buku yang berada 150 meter dari pasar. Jika Ratna pulang dari toko buku ke rumahnya melewati pasar, berapa HM jarak yang ditempuh Ratna pulang pergi? Berarti pulang pergi ya, kita cari jarak pulang pergi. Di sini Mister oret-oret dulu. Diketahui ini rumah Ratna. Kemudian dia pergi ke pasar. Ini pasar sepanjang 1,5 km. Kemudian dia pergi ke toko buku. Itu jaraknya 150 meter. Nah, karena dia pulang dari toko buku itu melewati pasar, makanya Mister meletakkan toko bukunya di sini. Nah, sekarang yang ditanya jarak pulang pergi. Berarti pulang pergi itu jarak dia dari rumah Ratna ke toko buku, dan kita hitung jarak dari toko buku ke rumah Ratna. Nah, ya, kita tulis dulu ditanya jarak pulang pergi. Oke. Nah, kita tahu bahwa di sini jarak pulang dan jarak pergi Ratna itu sama, ya. Kita jawab dulu, tulis jawab. Jarak pulang dan jarak pergi itu sama, ya. Berarti jarak pulang sama dengan jarak pergi. Nah, karena itu kita bisa tulis jarak Ratna itu sama dengan 2 dikali jumlah jarak dari rumah Ratna ke toko buku. Berarti 2 dikali 1,5 km ditambah 150 meter. Ini kita ubah dulu ke HM. KM ke HM turun berapa? Turun 1, berarti 1,5 dikali 10 ditambah, kalau meter ke HM berapa? Naik 2, berarti dibagi 100. Dibagi 150 bagi 100. Oke, jadi kita kalikan dulu. 2 dikali 15. Ya, ditambah berapa ini? 1,5. Jadi 2 dikali 16,5 sama dengan 33 km. Ya, jadi jarak pulang perginya, ya, jarak pulang dan pergi Ratna
sepanjang 33 km ya. Atau anak-anak kalau mau cari jarak dari sini dulu ke sini dihitung boleh, misalnya 1,5 ditambah 150 ya, dicari dulu nih berapa, baru ditambah lagi dengan dari sini ya, dari toko buku ke Rumah Ratna, jadinya 150 tambah 1,5 ya, sama aja caranya kok. Nah, oke, ini sama. Nah, anak-anak, sampai situ dulu perjumpaan kita hari ini ya. Mister harap anak-anak bisa mengerti apa yang Mister sampaikan di materi hari ini. Nah, untuk materi selanjutnya kita akan berjumpa lagi di materi tentang kecepatan. Nah, jadi jangan lewatkan video-video dari Mister Johan atau Miss Maria. Terima kasih anak-anak, Tuhan Yesus memberkati.